Alhamdulillah, kita teruskan dari kajian Ramadan kita, yaitu kisah tentang perang Badar yang terjadi di hari 17 Ramadan di hari Ramadan, dan itu bertepatan juga malam Jumat, hari awal mula peperangan besar yang terjadi oleh kaum muslimin melawan orang-orang kafir Quraisy. Dan itu juga awal permulaan pertama kali peperangan yang dirasakan oleh orang-orang Ansor yang ikut bersama baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di perang Badar ini Allah catat dengan tinta emas di Al-Quranul Karim. Allah berfirman, qala Allah Ta'ala, kama ahrajaka rabbuka min baitika bil haqq, sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran. Wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun, walaupun ada segelintir sedikit mereka orang-orang mukmin yang beriman tidak menyukai peperangan tersebut. Maka yang kemarin kita ulangi kembali, peperangan ini terjadi karena bukan disengaja untuk berperang. Peperangan ini yang Nabi keluar dari rumahnya itu hanya menginginkan menyegat kafilah Abu Sufyan yang berjumlah 2.500 onta, harta yang sangat banyak, sehingga Nabi ingin mengambil harta orang-orang muslimin yang dulu dirampas oleh orang-orang kafir, dilucuti orang-orang kafir di kota Mekah. Waktu terdengar kalau Abu Sufyan keluar dengan kafilahnya dari Syam dan akan kembali, maka Nabi menyiapkan 313 sahabatnya. Aslinya banyak orang-orang Madinah yang muslimin, cuman mereka kenapa hanya 313? Karena Nabi waktu itu hanya ingin menyegat kafilah Abi Sufyan, bukan ingin berperang. Maka sehingga yang ikut hanya 313, dan dengan Nabi Muhammad 314, sama Nabi 314, dengan kendaraan 70 kendaraan, 68 onta, 2 ekor kuda. Jadi sangat minim, karena tujuan utamanya bukan di Badar. Tujuan pertamanya bukan berperang. Tujuan pertamanya hanya mencegat Abi Sufyan dan kroni-kroninya. Tapi singkat cerita, rupanya yang kemarin kita ceritakan, kita kisahkan, sudah kita berikan, rupanya Abi Sufyan melapor dan dia tahu kalau mereka bakal dicegat, sehingga dia minta bantuan ke siapa? Ke Quraisy yang di Mekah. Minta bantuan karena harta ini akan diambil oleh Nabi Muhammad SAW. Minta bantuan dengan dia bikin skenario yang tipu-tipu. Yang pertama, Damdam membikin berita hoak yang besar, seakan-akan mereka terbunuh, mereka akan disiksa, sehingga orang-orang Quraisy menyiapkan pasukan tersebut. Sehingga cerita, mereka berangkat. Waktu berangkat, Nabi kan punya intel mata-mata. Abu Sufyan juga punya intel kalau Nabi Muhammad akan menyerangnya, sehingga Abu Sufyan ngirim pasukan, mengirim intel untuk meminta pasukan pertolongan. Yang dimana Abu Sufyan minta kepada Abu Damdam, kau berangkat ke sana, bagaimana caranya? Itu orang-orang Quraisy, kau beri kabar pagi, sore mereka berangkat. Jadi dia minta cepat, jangan lama-lama. Kalau lama-lama bilang nanti hartamu akan hilang, uangmu akan hilang, emasmu akan hilang, ontakmu akan hilang. Walhasil ditakut-takutin dengan Abu Damdam, dengan
bajunya yang sobek-sobek, kemudian dia lumuri tubuhnya sama darah, sehingga Abu Jahal terpancing untuk menyerang daripada Nabi Muhammad SAW dan mengamankan Abi Sufyan dan kafilahnya. Singkat cerita, kumpullah mereka menjadi, ada riwayat 900, ada riwayat sampai 1000 pasukan, dan semuanya berkendara lengkap. Jadi tidak ada yang nggak pakai kendara. 1000 orang itu musuhnya, semuanya lengkap dengan kendaraannya dan lengkap dengan persenjataannya. Pakai baju perang, pakai baju besi, pakai busur panah yang memadai, senjatanya banyak. Kemudian apa lagi? Kalau apa namanya? Modal untuk perang itu apa namanya? Dia bawa makanan, dia bawa apa nama kerennya itu? Kalau peluru amunisi, kalau makanan barang logistik dia udah siapin untuk makanan-makanan. Sampai jangankan makanan, biduan dia bawa. Biduan dia bawa, tukang tari dia bawa, khomer dia bawa, semuanya disiapkan sebaik mungkin sama Abu Jahal. Berangkatlah 1000 orang tersebut, dan itu ayat Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala abadikan perang Badar pada surat Al-Anfal. Berangkatlah mereka, orang-orang kafir tadi. Sampailah orang-orang kafir tersebut ke satu lembah. Jadi ada gunung besar. Namanya Udwatul Quswah. Jadi gunung Badar besar itu ada dua sisi. Yang Muslim sampai di Udwatid Dunya, yang kafir sampai di Udwatil Quswah. Itu di surat Al-Anfal ayat 42. Id antum bil udwatid dunya Allah berfirman, dan ingatlah kalian ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh. Bil udwatil quswah. Jadi ini ada gunung, sebelah yang jauh itu orang kafir Quraisy, sebelah yang dekat sama Madinah itu muslimin. Waraqbu asfala minkum. Nah, Abu Sufyan itu ada di bawahnya muslimin. Jadi kalau dia di sini, musliminnya di sini, kafirnya di sini, lah Abu Sufyan sudah melewati rombongannya Nabi Muhammad. Udah kabur. Abu Sufyan ini pinter juga dia. Dia tahu nih ini jalan pasti sudah dicegat sama rombongannya Nabi Muhammad, sehingga dia cari jalan pintas ini Abu Sufyan. Sampai riwayat itu 2.500 ontaknya disuruh naik ke atas lembah, ke atas bukit. Onta tidak ada jalan ke atas, cuma dipaksa sama Abu Sufyan biar selamat ini lembah, sampai lali dia naik ke atas bukit. Maka Allah berfirman, itu rombongan kafilah telah melewati daripada rombongan Nabi Muhammad SAW. Makanya peperangan ini pure emang Allah yang pengen. Ya, emang semua Allah pengen. Cuman ini betul-betul skenario Allah SWT. Walau tawa'attum laftalaftum fil mi'ad. Maka kata Allah, sekiranya kamu mengadakan persetujuan untuk menentukan pertempuran, niscaya kamu berbeda pendapat dalam menentukan hari. Kalau tadi itu di manage dulu kapan kita perang. Nanti ya, hari ini ya, hari itu ya. Ini maka tidak akan terjadi perperangan tadi. Lau tawa'attum lahtalaftum fil mi'ad. Maka tempatnya pun tentuannya bukan di situ. Pasti
kamu berbeda pendapat dalam menentukan hari pertempuran. Walakin yaqdiyallahu amran kana maf'ula, tetapi Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan. Nah, perang itu mau tidak mau harus terjadi. Kalau umpama itu ada ngelakuin persetujuan, maka Nabi nggak bakal bawa 300 orang. Nabi nggak bawa 300 orang, nggak bawa 313. Pasti Nabi bawa pasukan yang banyak dan disiapkan. Dan yang pakai baju besi cuma berapa orang saja dari Nabi Muhammad SAW. Yang lain banyak yang nggak pakai baju besi. Semua orang Quraisy, kafir Quraisy pakai baju dengan lengkap. Wa innallaha la yuhlika man halak, kata Allah. An bayyinah, yang binasa pasti binasa, kata Allah. Wa yahya man hayya an bayyinah, dan yang hidup pun akan hidup menjadikan tanda kalau kekuasaan Allah la sami'un alim, Allah maha mendengar dan Allah maha mengetahui. Jadi Allah mau kasih bukti sama orang-orang kafir kalau yang kurang ajar, yang tidak taat, Allah akan binasakan mereka. Allah lihatkan kejadian besar itu di perang Badar. Jadi orang kafir ada di udwatil quswah, Nabi ada di udwatil dunya. Jadi Nabi di udwatil dunya, dia di udwatil quswah. Sehingga Abu Sufyan sudah selamat melewati Nabi Muhammad. Lewat. Waktu lewat Abu Sufyan ngirim surat dia. Dia dengar waktu nyampe ke mana? Nyampe ke Mekah, dilihat orang-orang Quraisy kok ada semua, kemana nih? Rupanya mereka sudah berangkat. Panggillah Abu Sufyan, bikin surat dan suruh kirim ke Abu Jahal biar Abu Jahal balik. Kenapa suruh balik? Karena Abu Sufyan sama kafilahnya udah selamat. Kan tujuan perangnya kalau kafilahnya tertawan. Loh, ini nggak tertawan. Ya sudah balik aja, kata Abu Sufyan. Sudah balik, kita udah sampai, selamat kita. Waktu surat nyampe ke Abu Jahal, belum sampai ke Abu Jahal, ada sampai ke orang-orang Bani Hasyim dulu. Bani Hasyim juga keluarga Nabi, ini mau merang juga. Si Bani Hasyim tadi bilang, di antaranya situ ada Abbas. Ya Abbas, ayo balik sudah kita. Abu Sufyan sudah balik sama rombongannya. Udah kita nggak usah perang. Kan tujuannya nyelamatin Abu Sufyan dan hartanya orang-orang Quraisy. Sebagian besar Bani Hasyim balik. Kecuali Abbas dan beberapa saja. Kenapa Sayyidina Abbas? Waktu itu Sayyidina Abbas belum masuk Islam. Kenapa Sayyidina Abbas itu masih ikut perang? Aslinya tidak mau. Aslinya tidak mau Sayyidina Abbas. Cuman karena olok-olokannya Abu Jahal. Takut harkat martabat Bani Hasyim itu jatuh. Jadi mau tidak mau Sayyidina Abbas tetap berangkat. Tapi nanti ada Nabi yang ngasih ultimatum untuk pasukannya tidak menyerang Abbas. Jadi suku Bani Hasyim sebagian besar balik. Ada juga suku Jumroh. Suku Jumroh juga bilang, untuk apa kita perang? Abu Sufyan udah balik. Tujuan pertamanya kan udah balik. Apa ini kita perang? Balik semua. Suku Jumroh balik semuanya. Suku Hasyim sebagian besar balik. Semuanya balik. Tinggal beberapa saja. Ada lagi Hakim bin Huzam dan Utbah bin Rabi'ah, pimpinan Quraisy. Ini Hakim bin Huzam, Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah mau balik, tidak boleh juga sama Abu Jahal. Walhasil Abu Jahal ini tidak mau balik. Yang lainnya mau balik, Abu Jahal toh yang tidak mau balik. Apa kata Abu Jahal? Wallahi la narji. Kita jangan balik, katanya. Jangan balik. Hatta narida badron. Kita nggak usah pulang sampai kita sampai ke lembah Badar. Fanuqimu alaihi salasan, kita tinggal 3 hari di sana. Apain? Fanan harul juzura, kita sembelih binatang sembelihan kita.
Wa nad'amu ta'ama, emang kerjaannya senang-senang dok dia. Kemudian kita makan-makan besar. Wa nasqil khamr, kemudian kita mau mabukan. Emang orang-orang waktu itu suka mabukan. Wa na'rif wa ta'zifu alaina al-qiyan, dan biduan-biduan biar suruh nari-nari. Wa tasbinal arab bimasirina, biar orang-orang Arab tahu kita pergi waktu itu untuk perang. Wah, kayaknya dia kayak gitu. Kayak hebat-hebat aja kayak dia. Biar tertulis di sejarah, kita nggak gentar, kita nggak pulang, kita tetap perang. Dia manas-manasin. Sehingga ada orang beberapa kurus kayak Utbah, udah balik aja sudah. Sehingga ada beberapa semua balik. Nah, waktu itu, waktu mereka sampai di situ, ada dua anak muda, pasukannya Quraisy. Itu kan haus, nyari minum. Nyari sumur, ditugasin untuk nyari sumur. Atau dia keluar tanpa izin dari pasukan Quraisy, dua orang ini. Sampailah muter, kan sebagian pasukan Nabi Muhammad tidak tahu ini kalau mereka ini apa namanya? Mau berperang, mereka tak mau berperang, pokoknya gak gelem perang. Kan kata di surat Anfal, sebagian orang mukmin karihun, gak mau berperang. Sehingga mereka tuh pengennya pokoknya ketemu Abi Sofyan paling enak wis, karena dapat harta. Kalau perang ini setor nyawa. Sehingga ada dua orang pasukan Quraisy itu ngeliling nyari sumur. Pas nyari sumur lihat kemah-kemahnya orang muslim. Disangka itu kemah-kemah orang-orang kayak orang-orang apa namanya? Orang-orang berkemah, healing. Masuk dia ke situ, ketangkep sama pasukan Muslim. Waktu ketangkep diinterogasi. Siapa kalian? Kalian pasukannya Quraisy. Mereka udah dengar pasukan Quraisy sudah jalan, tapi tidak tahu kalau sudah sampai di Udwatil Quswah. Kalian ini pasukannya Quraisy atau kalian ini kafilahnya Abu Sofyan? Kita ini pasukannya Quraisy, sama sombongnya. Langsung digebukin sama orang-orang tadi. Keplaki ambil, dipukul sama pasukan muslim. Dipukul. Ayo ngaku, pasukannya Quraisy apa? Kafilahnya Abu Sofyan. Pasukannya Quraisy. Dikepuin mereka. Mereka pengennya itu mereka tuh ngomong, saya ini kafilahnya Quraisy. Yang mereka tidak mau perang. Kayak perang kan enggak, setor nyawa. Pokoknya dikepuin, ayo ngaku. Sehingga ditanya lagi, kau ini pasukannya Quraisy apa kafilahnya Abu Sofyan? Ya, aku kafilahnya Abi Sofyan. Jadi terpaksa. Padahal dia yang ngomong pertamanya betul. Sampai pagi hari Nabi Muhammad menemui sahabat-sahabatnya. Apa kata Nabi Muhammad? Dia ini sudah ngomong benar-benar kalau dia ini pasukannya Quraisy, tapi masih kalian pukuli sampai dia berbohong. Kata Nabi, iya mereka ini pasukannya Quraisy. Sehingga sahabat-sahabat, wah ini berarti perang kita ini. Berarti kita perang. Dan sudah terdengar kabar kalau apa namanya? Abi Sofyan sudah melewati rombongannya muslimin, pasukannya muslimin. Sehingga Nabi mengumpulkan sahabat-sahabat. Ditanya sama Nabi Muhammad, ayo saya minta pendapat kalian. Ini depan kita ada musuh. Di samping lembah ada musuh. Kira-kira kita mau berangkat terus, karena Abu Sufyan udah lewat. Kita mau terusin perang atau kita balik? Berdiri Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah. Pertama kali makan Sayyidina Abu Bakar tuh as-siddiq. Dia disebut siddiq itu wajar. Waktu dia dengar kayak gitu, apa kata dia? Ya Rasulullah, apa yang diperintahkan Tuhanmu kita gerak. Allah nyuruh apa kita berangkat. Kau minta kita perang hari ini kita perang. Kau minta pulang hari ini kita pulang. Apa kata Rasulullah? Bagus. Nabi suka dengan pernyataan Sayyidina Abu Bakar. Berdiri lagi Umar. Sayyidina Umar. Udah berangkat aja Rasul. Perang aja kita. Gak usah balik. Gak usah balik. Sayyidina Umar gak usah ditanya. Kalau untuk perang dia gak usah ditanya. Sehingga Nabi bilang, ayo bagaimana pendapat kalian? Masih Nabi minta penguatan pendapat.
Berdiri ada namanya Mikdad bin Amr, ya Rasulullah. Tapi ini dua orang sudah dari Quraisy. Ketiganya dari Quraisy lagi, si Mikdad. Si Mikdad, siapa yang nggak tahu Mikdad? Sampai riwayat Mikdad satu orang itu seperti 1000 orang. Satu orang seperti 1000 orang. Dia punya kekuatan seperti 1000 orang. Apa kata Mikdad bin Amr? Ya Rasulullah, andai kata engkau ajak kita ke tempat sarangnya musuh, ada di antara Yaman sama Madinah, itu ada 14 suku, ratusan ribu orang tidak suka sama muslimin dan mengincar Nabi Muhammad. Apa kata Mikdad? Andai kata engkau ajak kita ke tempat tersebut, kita nggak takut sama sekali. Kita nggak takut sama sekali, nggak pulang. Padahal itu di sarangnya musuh. Kata si oh Nabi senang dengan omongan Mikdad. Tapi Nabi masih bilang, ayo aku masih ingin dengar apa pendapat kalian. Sehingga ada Sa'ad bin Mu'ad, pimpinan Ansor. Oh ini kayaknya Nabi ini ngarepin omongan kita nih. Karena Nabi punya perjanjian dengan orang-orang Ansor. Mereka hanya membantu Nabi ketika di Madinah. Di luar Madinah mereka nggak ikut-ikut. Karena perjanjiannya sama Nabi hanya menolong Nabi Muhammad di Madinah. Sehingga Sa'ad bin Mu'ad bangun dia. Apa kata Sa'ad bin Mu'ad? Demi Allah, tampaknya Anda menghendaki sikap kami, wahai Rasulullah. Apa kata Nabi Muhammad? Benar, saya nunggu ucapanmu, wahai Sa'ad. Karena Sa'ad kepalanya Aus. Dia yang punya pasukan itu Madinah. Apa kata Sa'ad bin Mu'ad? Ya Rasulullah, kami telah beriman kepadamu. Dan kami sudah membenarkan kenabianmu. Jika engkau ajak kami ke dasar lautan, kami akan nyemplung ke dasar lautan. Kalau engkau suruh kita masuk api, kita masuk api kalau gampang sekali. Kalau engkau suruh terjun kami dari jurang, kami terjun di bawah jurang. Kalau disuruh terjun ke lautan, kita masuk ke jurang, masuk, nggak ada mundurnya, kata Saat apa mendengar jawaban Saat tadi? Apa kata Rasulullah SAW? Syiru wa absiru, berangkatlah kalian, wa absiru, dengan hati gembira. Ada kabar gembira bahwasannya Allah beri kita 2 janji kemenangan. Antara satu kita mendapatkan kafilah dan satu kita mendapatkan kemenangan dalam peperangan. Allah kasih janji. Wa'adani ihda ta'ifatain, kata Allah. Allah janjikan 2 pilihan. Antara satu kafilah dan satu perang. Sehingga Nabi berdiri di Badar tadi. Wala an andur ila masra'il qaum, kemudian nunjuk. Nanti Abu Jahal mati di sini. Nanti Umayyah mati di sini. Yang kemarin kita jelaskan tuh. Waktu Sa'ad bin Mu'ad bilang, Nabiku berkata kalau engkau bakal aku bunuh, kami akan membunuhmu wahai Umayyah. Jadi 7. Itu mukjizatnya Nabi kelihatan sama sahabat-sahabat. Apa kata sahabat? Setiap tempat yang ditunjuk sama Nabi, disitulah matinya bergelimpangan orang-orang kafir. Tepat ditunjuk Nabi di sini, Abu Jahal mati di sini. Umayyah ditunjuk di situ, ya Umayyah matinya di sini. Itu hebatnya kita punya Nabi Muhammad SAW. Dilihatkan dia punya mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang hebat kita lihat itu sahabat 300. Dan mereka siap untuk melawan 1000 orang tanpa mundur. Itu jangan ente bayangkan ente orang, nggak bakal. Kalau kita nggak bakal. Kalau kita ikut di situ kita pulang. Jangankan perang, hujan kita nggak berangkat. Majlis hujan nggak berangkat, kita nggak berangkat. Asyawakallah kita berangkat. Ada acara di Gresik umpama, hujan deras, Pak, kita udah pikir mobilnya berapa, ini pengeluaran berapa. Ini bukan hadir majlis. Kalau majlis masih kita makan enak. Kita masih makan nasi mandi kemarin pakai daging. Ini perang. Sehingga jangan ente bayangin, oh ini kalau kita ikut perang juga. Ya bakal mungkin kita kayak Abdullah bin Ubay bin Salul, tidur di rumah sambil minta kipas-kipas sama dia punya istri. Tapi enggak, ini berangkat. Makanya sampai nama 313 ini, kalau engkau sebutkan satu-satu dan kau punya hajat,
Allah kabulkan hajatmu. Sampai ditulis, dijadikan syair namanya Jaliatul Qadar. Jaliatul Qadar. Itu Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki, kalau beliau dari pengen ada satu hajat, beliau baca itu nama-nama daripada Ashabul Badr, dan Allah kabulkan apa daripada permintaan orang-orang yang menyebutkan nama-nama mereka. Karena ini nama-nama emas nih, nama-nama hebat. Nama-nama hebat. Sehingga berangkat, tetap berangkat mereka. Sehingga berangkat tanpa takut. Tanpa takut mereka berangkat 313 dan bertemu dengan 1000 orang dengan senjata lengkap, dengan kekuatan yang lengkap. Sehingga Allah Subhanahu wa taala, karena ini Allah yang pengen dan Allah sudah janjikan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam, sehingga malam tersebut Nabi menyiapkan tempat untuk peperangan. Kan sudah di tengah Badar, kemudian Nabi bikin kemah di tengah Badar, di tengah-tengah disiapin, sehingga ada satu sahabat namanya Khabbab bin Mundir, orang Ansor, ahli perang. Waktu dia lihat Nabi Muhammad taruh di tempat itu, yang lain, sahabat-sahabat yang lain gak protes. Dia datang sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ara'aita hadal manjil, kita turun di tempat ini, aku melihat tempat ini tempat Allah yang tentuin, apa engkau yang tentuin? Ini tempat nih sekarang kita duduk, yang sekarang kita bikin kemah, itu engkau yang tentuin, Allah yang tentuin, sehingga nggak bisa dirubah, atau ini strategi perangnya engkau, atau strategi perangnya Anda. Apa kata Nabi Muhammad? Ini hanya strategi yang kupilih. Kata Khabbab, kalau engkau mau, aku akan memberikan satu pandangan. Nih kalau tempat di sini Nabi, kalau kita diserang kayak gini, oh kita bisa kena. Kayaknya kita lebih baik kita agak mundur aja. Agak mundur di tempat-tempat korma. Jadi situ hutan lapang. Sebelahnya sini ada sumur-sumur. Ada pohon-pohon korma. Kita di belakang situ aja Nabi Muhammad. Nanti kan perang, orang pasti butuh minum. Air kita sudah bikin kubang, kita bikin sumur. Nanti kalau kita haus tinggal balik, kita tinggal minum. Orang-orang kafir Quraisy kita giring mereka biar perangnya di sini. Nanti kalau perangnya di sini, mereka untuk minum jauh, muter dulu mereka. Kalau mereka mau mengambil air minum kita, mereka pasti mati. Karena mereka sudah siap. Karena kata Nabi Muhammad, ya bagus nih, pandanganmu sangat bagus. Ya sudah diikutin sama Nabi Muhammad. Sudah diikutin, pindah tempat. Sudah dipindah tempatnya, dibikin strategi perangnya, sehingga Sa'ad bin Mu'adz memberikan pandangan. Ya Rasulullah, ini pandangannya udah bagus. Ini ada pandangan satu lagi ya Rasulullah. Kan kita 313 orang. Kita ambil opsi terburuk. Apa opsi terburuknya? Kita kalah. Walaupun mereka tuh yakin Allah sudah ngasih janji kemenangan. Cuman Sayyidina Sa'ad masih mikir, ya Rasulullah, anggaplah opsi buruk, kita kalah. Kita bikin satu kemah untuk engkau di atas. Dan ada kendaraan kita yang paling bagus. Satu kendaraan kuda yang paling bagus. Nanti kalau Anda lihat kita kalah, Anda pergi ke Madinah. Biar orang-orang Madinah tenang hatinya, karena engkau masih hidup. Masih ada yang ngurus. Kalau engkau yang meninggal, siapa yang mau ngurus kita? Siapa yang mau? Yang nuntun kita siapa? Kata Sa'ad bin Mu'adz. Apa kata Nabi Muhammad? Baik. Pandanganmu sangat baik, wahai Sa'ad. Sehingga Nabi bikin kemah. Di kemah itu dibikin sama Nabi, kendaraannya sudah disiapkan. Dan yang menemani Nabi Muhammad Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan di malam itu subhanallah, para sahabat yang sudah capek, mereka sudah siapkan strategi untuk perang besok. Dan mereka pasti ada ketakutan, tidak ada ketakutan itu pasti ada. Pasti ada rasa ketakutan. Tapi di situ Allah Subhanahu wa taala masih memberikan keindahan. Apa? Allah turunkan hujan, tapi hujannya itu airnya itu sangat lembut. Sehingga tanah
tanah padang pasir itu kalau kena air sedikit bikin padat saja, jadi langkah mereka nanti perang itu lebih enteng. Tapi yang di Udwatil Quswa, tempatnya orang kafir, itu Allah bikin hujannya deres sampai becek. Padang pasir itu kalau udah becek, apalagi bawanya baju perang, baju besi, itu jalannya sangat lambat dan berat. Allah bikin kayak gitu, malam harinya kayak gitu. Sehingga Allah bikin hujan yang kecil kayak embun gitu. Dan Allah bikin mereka tertidur. Allah bikin mereka tertidur. Di surat Al-Anfal, di Al-Quran Allah sebutin. Allah bikin mereka tertidur. Biar apa? Satu, biar rasa takutnya hilang. Ente kalau ketakutan, ente tidur, udah hilang rasa takut ente. Ngantuk, kan takut, umpama ente takut sama jin, apa-apa, sama medi, genderuwo, udah tidur aja, hilang udah rasa takut kita. Allah bikin nu'asan, Allah bikin mereka tertidur. Allah bikin mereka tertidur. Sehingga mereka tertidur, rasa takutnya hilang. Dari pada malam perang Badar tadi. Sampai riwayat penunggu pasukan itu sampai saking dia sudah disuruh sama Nabi jaga-jaga, itu dia juga ikut tertidur. Sampai pedangnya itu jatuh 7 kali. Jatuh diambil lagi, kan keturun. Jatuh lagi diambil lagi, jatuh lagi dah. Sampai 7 kali. Allah berikan rasa tidur, satu biar tenaganya pulih, kedua Allah jadikan mereka rasa takutnya hilang. Tapi kalau orang-orang kafir Quraisy, Allah bikin hujan deras sehingga mereka nggak bisa tidur. Kalau nggak bisa tidur, maka lebih capek, lebih sumpek. Nanti pas mau perang tambah tambah susah mereka. Udah berat baju besi, udah gitu langkahnya berat, nggak tidur semalaman. Allah jadikan mereka nggak bisa tidur satu malam. Jadi mereka walaupun punya rasa keberanian, tapi mereka punya rasa beban. Kita nggak bisa tidur malam, itu migren kok. Apalagi perang dengan kepala migren, ngurusin kepala yang ngurusin pedang. Oh, itu skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabi di kemahnya dengan Sayyidina Abu Bakar, itu Nabi doa sepanjang malam, Nabi nggak tidur. Apa doanya Nabi? Allahumma hadi Quraisyun qad aqbalat bi khuyalaiha. Ya Allah, lihat nih orang-orang Quraisy, kafir Quraisy datang dengan segala kecongkaannya, wa fakhriha, kesombongannya, tuhaddika wa tukadzib rasulak, untuk memerangi engkau dan memerangi Rasulmu Muhammad. Allahumma fansurka alladhi wa'adtani. Ya Allah, berikan pertolonganmu kepadaku yang engkau janjikan kepadaku ya Rabb. Allahumma akhinhum al-ghudah. Ya Allah, kalahkan mereka esok hari. Itu doa Nabi tiap malam. Di malam, sepanjang malam Nabi doa itu. Sampai Sayyidina Abu Bakar itu iba dengan Nabi Muhammad. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Ya Rasulullah, Allah udah janjikan kemenangan. Kenapa kau meminta terus? Apa kata Rasul? Rasul tetap meminta. Tetap meminta. Walaupun Rasul yakin bakal diberi pertolongan sama Allah, tapi tetap Nabi minta terus sepanjang malam. Sampai Sayyidina Abu Bakar rasa kasihan sama Nabi Muhammad SAW. Sampai dan di pagi hari Jumat, kan itu malam Jumat. Seperti malam inilah. Itu malam Jumat dan sampailah pagi Jumat sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala mulai peperangan, sebelum peperangan dimulai, Nabi mengambil daripada pasir atau segenggam kerikil sehingga Nabi bacakan dengan syahatil wujuh, hancurlah wajah-wajah mereka dilempar sama Nabi Muhammad SAW. Apa kata ada satu sahabat sebelum dia masuk Islam dan dia di perang Badar, tapi dia di barisan orang Quraisy. Waktu Nabi Muhammad melempar itu kerikil, demi Allah kata dia, itu masuk ke mata-mata kami.
Padahal cuma satu genggam. Itu waktu dilempar, itramaita. Dalam Al-Quranul Karim, Allah berfirman, tidaklah engkau melempar itu ya Muhammad, kecuali kami yang melempar. Jadi waktu dilempar tadi, masuk ke mata-mata orang-orang kafir. Itu hebatnya kita punya nabi yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, sehingga gerak-geriknya itu mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Sehingga masuklah peperangan. Sebelum peperangan ada namanya mubarazah. Mubarazah itu namanya duel. Nanti pasti orang-orang yang kuat pasti teriak-teriak, "Manil mubaris?" Ayo tukang duelnya mana? Jadi sebelum peperangan pasti dimulai dengan mubarazah, duel. Maka keluarlah dari orang Quraisy namanya Aswad bin Aswad. Aswad ibn al-Aswad. Hitam, anaknya orang hitam. Paling gampang dan ngapalin namanya dia. Orang hitam, anaknya orang hitam. Aswad ibn Aswad. Badannya besar. Keluar dia. Teriak dia, "Manil mubaris?" Ayo yang tukang duel mana? Yang berani duel denganku. Sehingga keluarlah Sayyidina Hamzah, paman Nabi Muhammad SAW. Si Aswad tadi teriak-teriak, "Aku nggak bakal mati sampai aku minum air di sumur-sumur kalian." Dengan congkaknya Sayyidina Hamzah keluar, sehingga dia ditebas sama Sayyidina Hamzah di kakinya, sehingga dia terjatuh. Ngesot karena dia janji mau minum air, sampai di tempat sumur, tapi tidak sempat minum, dia mati. Karena duelnya nggak cuma satu, masih banyak yang untuk berduel. Sehingga teriak lagi orang-orang Quraisy, waktu mati Aswad. Karena duel ini untuk nguatin pasukan. Kalau mati, ya udah lemes aja. Waduh, ini apa jenenge? Kesatriane mati. Jadi kalau duel tadi nggak boleh anak-anak kecil. Duel yang kedua maksudnya anak-anak kecil yang nggak punya pengalaman perang. Kayaknya harus punya pengalaman. Kita harus belajar ilmu strategi, pedang, memanah, berkuda, berenang, itu harus bisa. Kalau nggak bisa, mau gimana? Perangnya lewat laut, mati ini orang. Memanah, naik kuda nggak bisa. Sehingga duel yang kedua langsung 3. Dari Quraisy namanya Utbah bin Rabi'ah. Yang tadi mau pulang nggak jadi pulang. Utbah, ahli perang juga Utbah. Keluar dari Utbah, Walid bin Rabi'ah, anaknya Utbah, Walid. Yang ketiga, Saibah bin Rabi'ah, keluarganya Utbah, 3 orang, ahli perang. Sehingga waktu dia teriak-teriak si Utbah, "Manil mubaris?" Siapa nih yang berani lantang duel kita, kata si Utbah. Keluarlah 3 anak Ansor. Yang lucunya 3 ini 2 anak muda, umur 15 sama 16 tahun. Namanya Mu'ad bin Afra sama Awid atau Auf bin Afra. 2 orang anak muda umur 15-16. Kalau sekarang tuh anak kelas berapa ya? 15. SMA kelas 1 atau SMP kelas 3, antara itu SMP kelas 3 atau SMA kelas 1. 3 nih keluar. Sama satu Abdullah bin Rawahah. 3-3-nya orang Ansor. Waktu berhadapan, mereka nak pakai baju besi. Si Utbah pakai baju besi, tinggal matanya tok paling. Si Saibah begitu juga pakai baju besi, tinggal matanya aja yang kelihatan. Begitu juga anaknya Walid, pakai baju besi semuanya. Waktu melihat nih 3 orang nih dia tidak kenal. Ditanya, "Siapa kalian?" Sebutlah, "Aku Mu'ad bin Afra, aku Awid bin Afra, aku Abdullah bin Rawahah." "Kalian orang mana?" "Kami orang Madinah, kami orang Ansor." "Oh, kalian orang Madinah?" "Iya, kami tahu kalian orang tinggi, orang besar, tapi kami nggak mau lawan kalian." Jadi Utbah tidak mau melawan orang-orang Ansor, orang-orang Madinah. Sehingga dia teriak, "Ya Muhammad, berikan kami orang yang sepadan dengan kami, dengan keturunan yang tinggi, yang sama dengan kami. Kami Quraisy, kami minta lawannya Quraisy.
yang sederajat dengan kami. Kami nggak mau sama yang nggak sederajat. Masih sombong aja dia. Ya karena mereka kuat, sehingga Nabi Muhammad utuslah 3 orang daripada orang-orang Quraisy. Yang pertama turunlah Hamzah, habis itu Ubaidah, kemudian Ali bin Abi Thalib. Nah, 3 orang ini yang maju. Karena Sayyidina Hamzah pakai baju perang, Sayyidina Ali pakai baju perang, Ubaidah pakai baju perang. 3-tiganya waktu menghadap sama Utbah, sama orang-orang tukang duelnya orang kafir Quraisy, sehingga mereka tanya, kalian siapa? Kata Utbah, aku Hamzah. Oh, aku kenal Hamzah. Kau siapa? Aku Ali. Aku kenal engkau ya Ali. Kau siapa? Aku Ubaidah. 3-tiganya cocok untuk lawan kita. Sehingga duel lah mereka. Imam Ali bin Abi Thalib nggak butuh waktu lama, cuman 3 gosekan tebasan pedang mati si Saibah bin Rabi'ah. Saibah lawan Imam Ali bin Abi Thalib. Cuman berapa kali ayunan pedang? 3 kali. Karena Imam Ali bin Abi Thalib sangat pandai untuk memegang pedang. Cuman 3 kali, nggak sampai 3 kali. Mati si Saibah. Nggak perlu waktu lama. Mungkin 1 menit, nggak sampai 1 menit mati Saibah. Habis itu yang kedua siapa? Walid. Walid mati di tangan Hamzah. Walid mati di tangan Hamzah. Nggak butuh waktu lama. Utbah lawan sama Ubaidah. Waktu Utbah sama Ubaidah ini sengit. Sikat sana, sikat sini, masih bisa tangkis si Utbah. Sampailah disikat sama Saibah, jatuhlah si Utbah. Tapi di pertengahan itu Ubaidah kena sabetan juga. Walaupun tidak kena, cuman ditangkis, tangkisannya itu kena ke tubuhnya. Masih kena ke badannya. Dan Ubaidah meninggal dan dia orang pertama kali syahid di perang Badar. Namanya Ubaidah. Jadi kalau yang syahid pertama di perang Badar namanya Ubaidah. Kalau yang syahid pertama kali di Muslim siapa? Orang sahabat Nabi yang pertama kali syahid di muka bumi siapa? Udah hafal rek? Udah hafal. Siapa? Ibunya Amr bin Yasir, Sumayyah, seorang wanita yang pertama kali syahid. Kita harus kenal, nanti waktu di surga nanti kita bisa mampir-mampir, tanya, ya apa waktu pertama kali disiksa cikon iku ruh. Mereka tuh ngenyam Islamnya tuh nikmat, nggak kayak kita. Kita kan keturunan doa, warisan. Islamnya kita tuh warisan, kita nggak ada capek-capeknya sama sekali. Kita syukur. Raditu billahi robba bil islami dina, Nabi Muhammadin nabiya, tanpa capek. Cuman ya kita bagusnya kita karena kita nggak lihat Nabi Muhammad, itu tak aja. Karena kita nggak lihat Nabi Muhammad, kita masuk Islam. Tapi kita juga nggak merasakan susahnya para sahabat waktu masuk Islam. Ya masih ada harga lah kita. Masih dihargai karena tidak pernah lihat Nabi Muhammad. Tapi Islamnya kita, Islamnya warisan. Karena apa? Kita Muslim. Kalau mereka enggak. Mereka Islamnya tuh punya rasa, imannya tuh kerasa iman. Minum keimanannya tuh, aduh rasanya mereka tuh. Sampai Bilal tuh waktu diseret di kota Mekah dia bilang apa? Semakin disiksa semakin nikmat. Wah. Semakin ditusuk semakin nikmat. Semakin dikasih batu kan dia taruh di tengah. Perutnya ditaruh batu yang panas. Kemudian berdiri di atas batu. Diinjak-injak sama bosnya. Apa kata Bilal? Semakin disiksa semakin nikmat. Ahad. Kalau kita udah melambe-lambe dah, nggak kuat. Nah, kita harus hafal tuh nama-namanya. Minim-minimnya harus hafal. Mereka-mereka yang ikut perang Badar, kalau bisa diapalin 313 orang tadi. Kalau tidak ketua-ketuanya. Maka yang memegang bendera perang waktu itu Ali bin Abi Thalib. Dia tahu sendiri kalau megang bendera itu inceran. Jadi kalau perang
Itu cara mainnya. Kalau bendera jatuh, maka kalah. Selama bendera tegak, maka masih terus perang. Maka yang paling diincar dalam peperangan itu yang memegang bendera. Dan Imam Ali bin Abi Thalib setiap peperangan dia memegang bendera perang. Kano mburi. Bukan di belakang dia pegang bendera perang. Dia juga ngayunkan pedang, dia juga megang bendera. Ali bin Abi Thalib orang hebat, hebat sehingga waktu duel tiga-tiganya menang. Walaupun Ubaidah meninggal dan dia orang pertama kali meninggal pada waktu perang Syahid. Ubaidah mati syahid sebab bekas pukulan daripada Utbah bin Rabi'ah. Waktu peperangan Nabi sudah wanti-wanti. Waktu sebelum perang Nabi sudah wanti-wanti. Jangan bunuh Abbas. Saya punya paman, jangan kalian bunuh katanya. Karena dia ikut perang itu karena terpaksa. Jangan bunuh Abbas. Jangan bunuh Bani Hashim. Jangan kalian bunuh. Sampai di situ ada satu sahabat namanya Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah sahabat hebat juga. Waktu dengar Abbas jangan dibunuh, Bani Hashim jangan dibunuh, berdiri dia. Enaknya nggak boleh dibunuh, kita harus bunuh dia. Wah, dia tidak nurut sama omongan Nabi. Dia tidak nurut sama omongan. Tetap kalau saya ketemu Abbas saya bunuh, kata Hudzaifah. Kalau saya ketemu sama Bani Hashim yang di medan perang tetap saya bunuh, kata dia. Waktu itu karena dia emosional, sehingga dia lupa siapa yang berbicara tadi. Sehingga Nabi waktu dengar Hudzaifah ngomong seperti itu, Nabi di sampingnya sedang Umar. Ya Umar, bagaimana Hudzaifah ini? Kok tidak ikut aturan? Sayyidina Umar berdiri sama ambil pedang. Gampang aja Nabi, engkau suruh belah saya belah dia. Pokoknya jebuk gampang itu Sayyidina Umar. Ya tinggal engkau bilang aja, engkau suruh saya potong dia. Apa katanya? Jangan. Tidak diperintahkan Nabi. Sehingga Ubaidah menyesal dengan omongan tadi itu, dia menyesal. Sampai kata dia, omongan tersebut membuat momok ketakutan bagiku. Menghantuiku tiap malam. Sampai aku tidak akan bisa meminta, padahal dia sudah minta maaf sama Nabi. Tapi tetap omongan tadi, dia sudah minta maaf sama Nabi Muhammad. Tapi omongan tadi masih terngiang-ngiang di otaknya dia, di kepalanya dia. Sampai dia bilang, ini tidak akan terbalas ini omongan sampai aku mati di medan perang. Jadi waktu perang Badar gak mati, bisa golek kematian, gak mati dia. Di perang Uhud, perang lagi, gak mati juga dia. Tapi setiap hari itu omongannya yang muncul dari mulutnya dia, itu menjadi momok menakutkan buat dia. Kata dia, ini gak bisa terbalas omongan ini kecuali aku mati di medan perang. Perang Uhud menang, perang Khaibar melok, maka mati-mati. Hudzaifah tidak mati. Dia meninggalnya di perang Yamamah. Meninggalnya, syahidnya di perang Yamamah. Maka terbalaslah omongan yang dia katakan. Karena itu orang-orang hebat, orang-orang sahabat-sahabat Nabi. Omongannya itu betul, mulut gerak sama omongannya itu sama. Rijalun sodaku bima ahadullahu alaih. Orang-orang yang omongannya itu sama dengan janjinya kepada Allah. Kalau dia ngomong, ini aku nggak bisa kebalas kecuali aku mati syahid, pasti dia mati syahid. Jadi nggak cuma asal ngomong. Kalau kita kan asal ngomong kan. Kalau emosi asal ngomong, pas didepno mundur. Kalau saya hidup di zaman Nabi, saya di medan perang, saya di soft terdapat. Giliran Ambon Poso perang singitan. Aku mbojo isi bara itu waktu ini, tak dongakno. Moga-moga selamat kabeh. Pada waktu muslimin diserang di Ambon waktu dulu ya. Sekarang alhamdulillah sudah damai. Waktu dulu wah, cukuplah kita berdoa bersama-sama istighosa. Tapi pertama ngomong waktu dengar perang kisah perang Badar, kalau ada panggilan perang saya wah omongan ini gak bodoh ambil lambi
Nabi. Mulutnya tidak sama-sama gerakannya. Beda sama sahabat. Kalau sahabat shadaqu bima ahadullahu alaih. Ahadullah alaih. Banyak waktu perang, itu di perang Badar, itu ada satu sahabat namanya Umar. Ada sahabat namanya Umar. Nabi waktu mau perang, Nabi sudah siram itu kerikil ke mata-mata orang kafir Quraisy. Nabi bilang, asal kalian tahu, kata Nabi, jika kalian berangkatlah kalian perang. Berangkatlah kalian perang. Dan setiap yang mati dalam peperangan, maka dia akan mati syahid. Yang dimana Allah janjikan untuk yang mati syahid, surga yang seluas, lebih luas daripada langit dan bumi. Itu ada sahabat Umar lagi makan korma. Kormanya ada 2. Bakhin ya Nabi. Ajib lah kalau sekarang tuh ajib. Dapat surga seluas langit dan seluas bumi. Apa kata Nabi? Iya ya Umar. Makan lagi dia kormanya. Walhasil ada beberapa korma, tinggal 2 korma. Bakhin ya Nabi. Sebutkan lagi yang Nabi. Disebutkan sampai ketiga Nabi. Apa kata Umar? Kata Nabi Muhammad, kenapa kau katakan bakhin? Iya itu kalimat itu sangat indah ya Rasulullah. Kalimat itu sangat indah. Langsung kata Umar, andai kata kalau aku masuk ke dalam mereka dan aku perang, aku mati, tempatku di mana? Di surga. Langsung kata dia, 2 korma ini bikin lama untuk masuk surga. Dibuang 2 korma, dia berangkat sendirian. Sebelum disuruh bilang berangkat duluan dia. Kesuwen. Berangkat dan dia mati. Dan dia meninggal syahid dalam perang enggak pakai nunggu. Sampailah peperangan. Di situ ada juga kisah Zubair bin Awam. Ada di situ pasukan kafir. Ada namanya Ibnu Datil Kabsh. Jadi waktu pertengahan perang, iki sepirang menit? Hah? Iki sampai subuh cerita iki sampai subuh. Iki durung cerita Abu Jahal mati. Itu ada satu prajurit, kesatrianya orang Quraisy yang kuat, tinggi, besar. Seluruh dari atas kepala sampai kaki itu baju besi semuanya. Dari atas kepala sampai kaki, baju besi semuanya. Itu dia punya pedang. Ya. Dia punya pedang. Apa namanya? Gagangnya itu sepanjang lengan. Gagangi sepanjang lengan. Dan pedangnya dia sepanjang 2 lengan. Dan di ujungnya ada sangkutan. Ada kayak kail gitu, yang tajam. Sehingga setiap orang muslim lewat kena luka, kena cabik, kena sikat, kenain. Sehingga ada satu sahabat datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini ada Ibnu Datul Kabsin mengganggu kita nggak bisa nyerang dia. Sehingga Nabi melihat itu Ibnu Datul Kabs, sehingga panggillah Zubair bin Awam. Panggil Zubair bin Awam. Ente tahu Zubair bin Awam? Satu sahabat dan misanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia punya ibu namanya Sofia. Dengan tahu sendiri, Sofia ngajarin berani anaknya yang sering saya ceritakan. Sofia ngajarin Zubair bin Awam berani. Itu Zubair pernah ditaruh di tempat gelap, ditinggal sendirian waktu kecil. Kalau belum nangis, enggak diambil. Sampai dia nangis. Sampai nangis, ngejar-ngejar, pokoknya sampai dia berani itu si Zubair. Jadi Zubair nggak ada takutnya sama sekali. Waktu Zubair ditunjuk sama Nabi, dipanggil, ya Zubair, habisin itu Ibnu Dati Kabsin. Makanya kita harus memberikan orang dengan porsinya. Ini porsinya ahli pedang, kasihkan ahli pedang. Ini porsinya ahli panah, kasihkan ahli panah. Ini porsinya ahli perang, kasihkan ahli perang. Ini porsinya ahli makan, kasihkan ahli makan. Makan tak sudah. Ini Zubair dikenal jeli. Kalau kata orang Jawa, kitis. Jadi waktu dia lihat Ibnu Datu Kasbin itu dari atas kepala sampai kaki besi semua, tidak ada celah kecuali antara matanya.
Enggak ketutup cuma dikit dok. Oh begini. Atasnya hidung. Wis iki tok wis. Matanya ketutup, ini ketutup. Kuping ketutup. Tinggal ini tok yang ketutup. Dia ambil tombaknya si Zubair bin Awam. Kemudian dilihat itu ubun-ubun langgap. Disikat sama Zubair dan sampailah ke atas tempat yang dia tuju sampai keluar ke belakang kepala dan matilah Ibnu Datu Kabsir. Walhasil kisah ini sangat panjang, mungkin akan kita kisahkan di esok hari dari peperangan Badar. Mudah-mudahan kita dengan menyebut nama-nama orang Badar tadi Ali bin Abi Thalib, Hamzah, Ubaidah, Zubair bin Awam, Umair dan sahabat-sahabat yang lain, mudah-mudahan Allah beri kita keberkahan, Allah berikan Ramadan kita bisa menemui Lailatul Qadar, lebih kita sekarang di malam kedua, tiga. Mudah-mudahan Allah terima puasa kita, Allah terima melean kita, bangun kita, ngaji Quran kita. Mudah-mudahan Allah terima semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.